Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini kita akan mendengarkan tema yaitu rancangan terbaik. Untuk bacaan dalam renungan singkat kita kali ini kita bisa melihat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Yakobus pasal 4 ayat 6a. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang terbaik seperti tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan berjanji akan membawa kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin naik, semakin hari semakin tinggi. Supaya janji Tuhan itu dapat digenapi, maka kita sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan lebih lagi. Hari esok sepertinya tambah suram dan gelap. Kita bisa mendengar berita mengenai bencana alam, wabah penyakit, kecelakaan, dan terorisme terjadi di mana-mana. Kita tidak bisa menduga apa yang terjadi di kedepannya. Di manakah tempat aman untuk berlindung? Harta dan jabatan dapatkah menyelamatkan dan melindungi kita dari mara bahaya? Perlindungan dan rasa aman hanya bisa kita dapatkan di bawah naungan sayap Tuhan. Tuhanlah gunung batu keselamatan kita, kota perlindungan dan perisai bagi kita. Karena itulah kita harus datang kepada Tuhan. Betapa kita sangat memerlukan kasih karunia dari Tuhan lebih lagi. Supaya kasih karunia Tuhan ditambahkan lebih besar dalam hidup kita, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah jangan membuat Roh Kudus cemburu. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang kelima mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ketika kita mulai bercabang hati, ketika kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, pada saat itu pula Roh Kudus cemburu. Kita harus menjaga perasaan Roh Kudus supaya jangan Roh Kudus meninggalkan kita. Hal ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Kita bisa melihat dalam Keluaran pasal 32 ayat pertama. Saat Musa naik ke Gunung Sinai, orang-orang Israel tidak sabar menantikan Musa turun. Kemudian mereka memaksa Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Apa yang bangsa Israel lakukan telah menimbulkan kecemburuan dalam hati Tuhan. Akibatnya malapetaka dan penderitaan datang silih berganti menimpa bangsa Israel oleh karena pelanggaran yang mereka lakukan sendiri. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Mari kita percaya kepada Tuhan yang mempunyai rancangan terbaik untuk masa depan kita. Haleluya. Amin.